Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Untuk pertemuan kali ini, seperti janji saya kemarin ya, kita akan merakit komputer ya, dari yang sudah kita kenal kemarin seperti motherboard. Kita rakit langsung ke dalam casing yang ada di depan saya. Oh ya, kemarin belum sempat diperkenalkan ya. Ini casing ya. Bagian besar mungkin paham ya, untuk memasukkan semuanya itu butuh yang namanya casing ya. Untuk casing lebih bagus atau apa ya, harga-harganya silahkan bisa browsing sendiri. Oke, kita langsung mulai merakit ya. Apa saja yang perlu dilakukan dari awal sampai dengan akhir, silahkan bisa mendekat ke sini ya. Oke, nah di sini cara perakitan yang pertama yang perlu kalian siapkan ya, alat-alat yang sudah disiapkan ya. Di sini ada motherboard dan lain sebagainya. Kemudian obeng jangan lupa ya. Sebenarnya di sini kalian boleh menggunakan sarung tangan ya, karena mungkin kalau nggak biasa akan mungkin ada lesi statis ya. Karena di sini saya sudah biasa, saya langsung seperti ini saja, langsung proses pemasangan. Yang pertama kali kalian pasang ke dalam motherboard adalah prosesor ya. Nah, di sini tempat prosesor kita buka untuk penguncinya. Nah, ya seperti ini ya. Dan kalian harus hati-hati ya. Di sini untuk mobile tipe Intel ya, di sini ada serabut ya. Jadi jangan sampai dipegang. Ya, kalau ini dipegang nanti serabutnya akan rusak dan itu akan sangat susah untuk dibetulkan. Oke ya. Nah, kita pasang posisi prosesor di sini ya, dan perlu kalian pahami ya, untuk prosesor Intel di sini ada satu titik ya. Satu titik strip ya, tanda. Biar nanti kalian nggak salah pasang atau mungkin kebalik gitu ya. Nah, ini posisinya berada di, biasanya menghadap ke sini ya, atau gampangnya untuk cowakan di sini. Ini nanti otomatis masuk ke dalam motherboard ya. Saya pasang di sini pelan-pelan. Oke, sudah, kita tutup, kita kunci ya. Walaupun di sini agak keras ya, tapi emang di sini proses pengunciannya seperti ini ya. Jadi jangan sampai kalian ragu-ragu untuk menguncinya. Nah, sebenarnya kalau sudah dipasang, kalian harus tambahkan pasta ya, pasta pendingin di atasnya ya. Karena di sini masih ada sisa, jadi saya nggak tambahkan saja ya. Harusnya tetap ditambahkan, kalau baru kan belum ada pastanya ya. Tambahkan, kalau sudah tinggal dipasang untuk kipas prosesornya ya. Nah, di sini langsung saya pasang untuk kipas prosesornya. Oke, saya masukkan flip satu persatu. Ini saya putar dulu untuk memasukkan. Semuanya saya putar. Jadi di sini ada tanda panahnya ya. Jadi dibalikkan untuk dimasukkan dulu. Nah, setelah semuanya masuk ya, baru nanti kalian putar kembali untuk proses penguncian ya. Setelah diputar, tinggal kalian tekan untuk masing-masing pojokan sampai bunyi klik. Oh, salah. Menguncinya seperti ini. Oke ya, di bagian belakang ini sudah kelihatan ya, ngunci untuk hitam-hitamnya ya. Berarti ini sudah kencang. Itu ya. Jangan lupa untuk ininya dipasang di bagian ada tulisan CPU fan ya. Jadi walaupun di sini nggak terlalu kelihatan ya, nanti bisa kalian baca-baca ketika kalian proses praktek merakit komputer. Oke, untuk prosesornya sudah dipasang ya. Ini digeser, bahwa nanti kena kipas CPU-nya ya. Kalau sudah, kemudian kita pasang RAM-nya ya. RAM-nya di sini kalian pasang ya, sesuaikan dengan lubang atau mungkin cowakan yang ada di RAM. Jangan sampai kalian salah pasang ya. Ini saya balik seperti ini. Pasangnya bebas, boleh kanan dan kiri ya. Kemudian setelah dipasang, kalian tekan sampai bunyi klek tuh ya, sampai mengunci. Nah, kalau sudah mengunci dua-duanya, berarti ini sudah terpasang. Nah, ini langkah awal untuk merakit komputer ya. Jadi dipasang prosesor sama RAM-nya dulu. Nah, ketika sudah dipasang, kalian boleh langsung memasang ini ya ke dalam casing yang sudah disediakan sini ya. Oke, coba geser casingnya. Oke ya. Ketika kalian membeli
komputer baru ya, ini ada yang namanya back panel ya. Ini bawaan dari motherboard ya. Jadi jangan sampai ini ketinggalan, ini harus dipasang juga ya, dipasang ke bagian belakang. Ini biasanya setiap casing itu bolong. Karena ini masanya agak susah, ini nggak saya copot ya. Jadi nanti ini langsung terpasang di sini. Kemudian untuk motherboardnya silakan kalian menyesuaikan, langsung dimasukkan. Oke. Oke ya, kemudian kalian tinggal membautnya ya. Di sini biasanya ada 4 ya, ada 4 baut, 1, 2, 3, 4 ya. Karena di sini sudah ada tambahan untuk pemegangnya, jadi kita hanya membaut di bagian yang belum ada saja. Satu. Oke, kalau sudah terpasang, langkah selanjutnya boleh bebas ya. Di sini saya akan memasang tambahan power supply. Oke ya. Ya, selanjutnya setelah kita pasang ya, jangan lupa kita baut ya. Di sini untuk baut power supply itu bentuknya lebih gede ya. Jadi jangan sampai salah ketika kalian membaut power supply sama membaut motherboard ya. Kalau motherboard itu lebih kecil. Ketika baut motherboard dipakai atau baut power supply dipakai di motherboard, nanti otomatis akan eject atau nggak bisa dibuka ya. Jadi harus yang kecil untuk motherboard, kemudian yang besar untuk power supply ya. Di sini ada 4, kita baut ya. Ini 2 sudah saya masukkan ya, atau sudah saya baut. Di sini wajib dibaut semuanya ya, jangan sampai cuma 2 aja lah udah cukup gitu ya megang ya. Ini nanti akan beresiko ya, jadi harus benar-benar dibaut semuanya, 4-4-nya harus masuk. Oke, setelah selesai di sini tinggal kita pasang power untuk motherboardnya ya. Power utamanya motherboard ini ada 24 pin ya. Dimasukkan kemana? Ini di bagian hitam-hitam yang ada di motherboard ya. Ini 24 pin ini saya masukkan ke bagian yang kira-kira sendiri ya. Ini ada sekitar 24, masukkan di bagian sini ya. Kencangkan saja ya, jangan sampai kendor. Ketika kendor posnya biasanya nggak nyala ya. Kemudian jangan lupa power tambahan di motherboard ya. Biasanya ada 4 pin, ada juga yang motherboard butuh 8 pin gitu ya. Jadi power supply ini sudah menyediakan 8, ketika hanya dibutuhkan 4, ini bisa dibagi jadi 2 ya. Ini saya pakai hanya 4 saja, dimasukkan ke dalam. Oke. Ketika sudah, selanjutnya pemasangan VGA gitu ya. VGA ini kita pasang di bagian slot sini ya, slot PCI, PC Express 3.0 ya. Kita pasang, jadi kira-kira saja ya, jangan terlalu kasar untuk pemasangan peripheral, itu nanti akan membuat rusak ya ketika mungkin nggak paham tentang kunciannya ya. Kita baut juga untuk pegangan dari VGA nya ya. Untuk VGA sudah kencang ya. Untuk VGA ini tidak ada power tambahan ya. Kalau mungkin kalian mempunyai komputer di rumah kemudian ada power tambahan, itu wajib dicolokkan ya, dicolokkan power tambahan itu ya, biar nanti VGA-nya itu nyala ya. Biasanya ada power pin 6, ada power pin 8. Setiap proses power supply itu menyediakan gitu ya. Nah, ini sudah, tinggal kita pasang harddisknya, harddisk dan SSD-nya ya. Ini harddisk ya. Biasanya untuk setiap casing ingat ya, ada perbedaan untuk pemasangan harddisknya, mau posnya di mana ya, kemudian cara bautnya seperti apa. Intinya silakan tinggal kalian explore casing yang kalian beli atau casing yang kalian miliki ya. Di sini untuk tempat harddisk ada di posisi ini ya. Saya masukkan ya. Jadi tidak ada pegangan atau kuncinya. Saya langsung baut di atasnya. Ya.
Jadi harddisk sudah dipasang, kemudian kita memasang SSD ya. SSD ini karena di sini sebenarnya nggak ada tempatnya, saya pasang di bagian atas ya. Bagian sini hanya dengan satu pegangan saja. Jadi hanya untuk memegang saja biar SSD-nya nggak jatuh ketika mungkin dibawa ya. Saya bawa di sini. Ya, kalau sudah ya, ini tambahan ya. Ketika power supply, ya sorry, di sini harddisk sama SSD itu ada dua ya, dua colokan, yaitu colokan power, ada colokan kabel SATA ya, yang menghubungkan antar harddisk sama motherboard ya. Jadi dua-duanya harus dicolokkan, gitu ya. Nah untuk power supply-nya, di sini saya colokkan tambahan. Oke, kemudian saya balik karena posisi powernya ada di belakang ya. Ini untuk SSD nya saya kasih power, untuk harddisknya juga sama ya, saya colokkan ya. Di sini ada lekukan ya, jadi jangan asal ditekan saja, dikira-kira saja lekukannya seperti apa ya. Nah, disamakan sama ininya ya. Kalau sudah dipaskan saja, dimasukkan. Nah, kalau sudah ini tinggal dirapikan, masukkan ke dalam. Oke, itu untuk powernya. Kemudian jangan lupa untuk datanya juga kita pasang. Data untuk SSD-nya, data untuk harddisknya. Oke ya, ini tadi saya sudah pasang untuk kabel powernya. Ini yang berasal dari power supply ya, untuk menghidupkan. Kemudian ini saya pasang sebuah kabel SATA ya, untuk menghubungkan dari harddisk ke motherboard ya. Ini ketika saya copot seperti ini ya, jadi ada bentuknya sama ya, saya pasang di sini. Kemudian selanjutnya tinggal kita pasangkan di komputernya, di bagian komputer. Oke, kita pasang yang kira-kira kabelnya bentuknya SATA ya. Oke, satu, kemudian ya, sudah. Untuk harddisk sudah terpasang ya, untuk kabel powernya sudah terpasang, kemudian masuk ke motherboard juga sudah terpasang ya. Langkah selanjutnya apa? Tinggal kalian pasang ini yang sedikit rumit ya, kabel power dan lain sebagainya dari casing ya ke dalam motherboard ya. Ini biasanya agak sedikit runyam ya, di sebelah mana saja dipasang ya. Oke, mari kita jelajah lebih seksama lagi. Oke ya, ini banyak banget kabel ya dari power supply, dari casing ya, casing itu sendiri ya. Nah ini buat apa saja nanti kita bahas ya. Ini saya masukkan dulu ke bagian sini agar lebih mudah dicolokkan ke dalam motherboard ya. Oke, kalau sudah. Nah, yang paling utama sebenarnya kalian bisa baca ya untuk masing-masing fungsi dari kabel yang ada di casing ini ya. Yang pertama ada HD audio ya. HD audio ini nanti akan mengaktifkan colokan audio di depan casing. Itu kan ada colokan. Nah, ini harus atau wajib dimasukkan ke dalam motherboard. Ya, kalau ini nggak dimasukkan berarti colokan yang ada di depan itu nggak berfungsi. Oke, kita cari yang tulisannya F audio atau front audio ya. Ini letaknya ada di sini ya, lumayan agak terpencil gitu ya, atau mungkin di bagian dalam ya. Di bagian motherboard itu semuanya sudah ada tulisannya ya, F audio. Kemudian kalau yang ini berarti USB ya, berarti untuk mengaktifkan USB bagian depan ya. Kita cari USB nya. Nah ini ada USB 1, USB 2 gitu ya. Nah ini tinggal kalian pasang, sesuaikan USB bebas ya. Di sini saya pasang USB. Ini ada card reader ya. Card reader ini nggak usah saya pasang aja.
Kemudian ada, nah ini yang paling biasanya agak sedikit rumit ya, ada power sama reset gitu ya. Kalian bisa mencari di sini panel ya, panel mungkin agak sedikit ini ya, besok kita perjelas sama gambar ya bentuknya seperti apa ya. Biasanya power itu bergandeng atau mungkin berpasangan sama reset ya. Kemudian ada power LED sama HDD LED, yaitu berpasangan dengan power LED ya. Power LED sama HDD LED itu satu pasang ya, ada tulisannya ya. Kemudian ada power SW sama reset itu satu pasang ya. Biasanya kalau di atasnya power buat SW ya, itu bagian belakangnya itu pastinya reset gitu ya. Jadi di sini sudah ada tulisannya, tinggal kita pasangkan saja power off. Kemudian di bawahnya pastinya reset. Kemudian ada HDD. Kemudian power LED itu di bagian bawah. Ya, sebenarnya ini salah pasang pun nggak masalah gitu ya, karena nggak bikin konslet ya. Tetapi nanti komputer kalian mungkin jadi nggak nyala ya, karena power LED nggak dipasang sesuai dengan tombolnya ya. Jadi ketika kalian pencet tombol power itu nggak bakalan nyala. Oke, proses dari merakit komputer ya, merakit CPU ya, dari awal tadi ya, motherboard, kemudian power supply, RAM, kemudian CPU ya, ada VGA, hard disk ya, seperti ini sudah jadi. Tinggal kita coba atau checking gimana hasil dari perakitan yang sudah kita lakukan. Oke ya, itu semua ya langkah-langkah proses merakit sebuah komputer ya atau PC ya. Silakan kalau mungkin yang punya komputer di rumah boleh dicoba buat bongkar ya. Kalau nggak bisa pasang ya bisa nanti untuk memanggil teknisi gitu ya, seperti itu ya. Kemudian kalau sudah dipasang silakan bisa kalian coba untuk nyala apa enggaknya ya, seperti itu. Oke ya, sekian untuk tutorial atau mungkin cara merakit sebuah komputer ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.